Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan channel Kemukus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat para petani dimanapun teman petani berada. Kali ini saya akan mengungkap kenapa sih tanaman kita, tanaman Kemukus bisa terserang yang kita takutkan selama ini, yaitu BPB, busuk pada batang atau akar, yang sering kita takutkan. Karena di tanaman Kemukus, penyakit utama pada tanaman Kemukus adalah di pangkal atau daerah perakaran. Dengan kata lain, kita mengelola tanaman Kemukus harus bisa mengelola daerah perakaran atau pangkal. Untuk itu langsung saja yuk teman-teman, kita lihat bagaimana cara kita bisa menjaga agar tanaman kita terhindar dari penyakit BPB yang selama ini menjadi momok yang sangat menakutkan untuk tanaman Kemukus kita. Nah, ini teman-teman, tanaman Kemukus yang rawan terkena jamur yang nantinya akan mengakibatkan busuk pada batang atau akar, dan akhirnya tanaman akan mati. Ini daerah ini bekasnya untuk lewat air di sana. Ini seharusnya dialihkan ke sana. Ini ada kemungkinan nggak bertahan lama, karena ini juga sudah ada tanda-tanda. Ini saya sedang di kebun teman, dan ini bekas airnya yang mengalir. Ini daun pada begini nggak normal. Ini kalau nggak cepat ditangani akan tidak bagus. Intinya untuk pengelolaan bagian bawah, air diusahakan jangan begini, jangan sampai masuk daerah perakaran. Nah, ini contohnya yang sudah penanganannya terlambat. Ini bekasnya sudah ditimbun seperti sistem yang pernah saya berikan kepada teman saya ini, dan ini terlambat. Dan ini batang Kemukus ini umurnya dengan tanaman saya ini tuaan, ini duluan ini yang nanamnya. Nah, ini begini, kalau perawatan bawah kurang maksimal, ini kalau ditimbun segini ke sini miring, ini kalau ditimbun segini kemungkinan sembuh. Ini awalnya sama seperti yang sana, yang itu, untuk lewat air. Untuk lewat air. Nah, ini penanganannya terlambat. Ini bikin alur airnya terlambat. Dan kita lihat yang di atas, daun sudah habis tuh. Ini akan begitu teman-teman. Walaupun tidak mati, dia tidak akan berkembang. Istilahnya kurang dalam. Kadang-kala teman-teman di dalam berbudidaya, kita hanya bisa mengatakan, tanaman saya sudah begitu aja mati ya. Tetapi kita lupa bahwa dengan
cara yang kita terapkan sebenarnya tidak pas, dan kita tidak mau merubah sistem yang kita pakai walaupun sistem itu salah. Sehingga walaupun sistem itu salah tetap dipakai saja, sehingga kurang maksimal. Dan bagi saya senang menerapkan dengan sistem-sistem yang lain, artinya tidak terpaku pada satu sistem. Ini tempat air bekasnya mengalir sini, dan ini harus teman-teman hindari, jangan sampai pohon kemukus seperti ini untuk lewat air. Satu lewat air, yang kedua untuk jalan kaki, itu rawan banget karena tanaman kemukus tidak suka pada tanah yang padat, terus tidak suka untuk lewat air atau daerah perakaran itu tergenang air. Ini akan kemungkinan akan bernasib sama seperti yang itu. Ya, itu udah parah itu. Yang ini juga teman-teman, ini juga bekasnya untuk lewat air. Kebetulan di sini daerah kami curah hujannya sangat tinggi. Nah, ini kalau sampai ini pada menumpuk begini, nanti akhirnya ini akan busuk. Terus kalau ini sudah menumpuk banyak, nanti di sini ada timbunan tanah yang tergerus air, artinya lumpur yang mengendap di sini. Dan itu juga sangat fatal sekali untuk tanaman kemukus ini. Untuk tanaman kemukus, apabila satu lewat air, terusan tadi sudah saya sebutkan untuk jalan kaki atau tanah yang padat banget, terus ada tumpukan benda organik semacam ini kalau nggak dibuang, ini juga nanti akan timbul jamur. Dan walaupun nggak timbul jamur pun akan busuk karena kelembabannya sangat rendah kalau sudah tertimbun begini. Tapi kalau ditimbun pakai tanah akan semakin sehat. Nah, terus yang selanjutnya yaitu endapan lumpur di daerah perakaran, itu sangat fatal dan sudah pasti mematikan. Ini tanaman kalau segini sih masih tahan teman-teman. Tanaman kemukus kalau masih segini masih agak tahan. Yang rawan itu kalau udah mengeluarkan benjolan-benjolan, mau memasuki masa buah, terus sampai pada buah ketiga, itu rawan sekali. Saya masih di kebun teman. Ini di pangkal pohon kelapa. Nah, ini sehat. Ini tanaman sehat. Daerah perakarannya. Kenapa di pangkal kelapa ini sehat? Karena ini miring ke sana. Ini miring ke sana. Terus daerah sini enggak terkena air. Terus yang selanjutnya memang bagus tanaman kemukus ditanam di pohon kelapa, karena daerah perakarannya ini secara alami dia renggang, artinya tidak mengandung air di dalam perakaran pohon kelapa, sehingga air tidak ngembeng di daerah perakaran pohon kelapa. Rata-rata kemukus ditanam di pohon kelapa sehat karena memang di daerah perakaran tidak mengandung air yang terlalu banyak, sehingga tanaman kemukus baik.
cuman sayangnya rimbun banget. Ini belum produksi. Ini teman-teman, ini harus teman-teman hindari banget. Ini tanah lumpur yang bawaan akibat tergerus air hujan. Ini sampah, dan ini tempatnya ini tinggi tapi ini rendah. Ini kalau ditimbun segini, miring ke sana, terus ini ke sini, ini nanti bagus pertumbuhannya. Dan ini ya kita cuman bisa mengharap semoga tanaman ini baik. Ini tanaman teman. Bisa dilihat ini tanaman teman waktu kecilnya begini. Ini juga sama pangkalnya. Ini rawan banget terkena busuk pada batang atau akar. Maksud dari timbunan dilakukan selain untuk menghindari air masuk ke daerah pangkal, juga begini. Ini batang kan kena air terus basah terus. Ini kalau nggak ditangani juga kan berakibat sama. Ya, saya tetap berdoa mudah-mudahan tanaman ini baik. Ini tanaman milik teman, masih tanaman milik teman. Jadi saran saya kepada teman-teman untuk berbudidaya kemukus itu jangan ngoyo untuk tanam banyak. Pelajari bagaimana karakter dan yang disukai dan yang tidak disukai tanaman kemukus itu apa. Kalau sudah ketemu silahkan gaspol, oke. Ini juga masih di tanaman teman, dan seperti apa perawatannya. Selanjutnya mari kita lihat untuk yang selanjutnya. Ini begini teman-teman, ini yang sudah sangat parah, ini bahkan sudah mati. Ini sudah mati, ada yang mati. Kenapa? Karena tanaman kemukus itu akar sebenarnya sangat rawan sekali. Makanya saya bilang daerah perakaran harus dijaga benar-benar. Kalau akar sudah busuk, nanti akan merembet seperti ini, merembet ke batang. Untung saja ini tanam solor cacing, sehingga walaupun batang sudah busuk begini, ini sudah busuk, tapi akar ini masih hidup, sehingga yang di atas tunas lagi. Walaupun jelek gitu. Maka daerah perakaran sekali lagi harus dikelola dengan benar. Itu yang mati, yang sudah busuk, dan itu akar yang susulan dari atas. Makanya sangat istimewa bagi tanaman kemukus untuk tanam solor cacing. Nah, ini keistimewaan solor cacing begini salah satunya. Selain buahnya lebih padat nantinya, juga saat mengalami busuk seperti ini ketolong dengan yang ini. Ini kalau ditimbun segini bisa, seandainya bisa nimbun segini ke sini,
Ini akan bagus lagi yang di atas. Itu atas sudah mulai tumbuh lagi. Ini masih di tanaman teman. Ini saya sudah di lahan sendiri. Ini batang kemukus yang umurnya tadi lebih muda. Tanaman saya ini lebih muda dari tanaman teman tadi. Ini gedenya sudah dengan jempol saya, sudah gedean batang kemukus inilah. Kalau sehat begini benjolan-benjolannya akan terlihat banget. Dan saya sudah berkali-kali ini nimbun untuk menghindari air, karena di sini memang curah hujan sangat tinggi. Dan ini sebentar lagi akan saya timbun lagi segini, dan nanti ini akar ini akan ketutup. Dan kita lihat yang di atas pohon ini. Nah, ini bagian atas tanaman saya yang umurnya lebih muda dari tanaman teman tadi. Ini sedang berbuah, tapi ini kameranya jelek jadi nggak kelihatan buahnya, dan ada bunganya. Yang di atas lagi buah. Nah, ini 4 bulan yang lalu sudah dipanen ini. Yang atas sedang berbuah. Ini tanaman sehat seperti ini. Ini juga sama, sedang berbuah. Ini baru berbuah 2 kali ini. Yang pertama sekitar 1 on. Ini ada yang sudah besar, ada yang sedang berbunga. Yang sebelah sana juga ini kemukus super, bukan jumbo tapi super, bergagang panjang. Yang sebelah sana juga sedang berbuah. Maksud dari timbunan adalah seperti ini, teman-teman. Ini bekas yang diambil tanahnya buat nimbun, terus buat nimbun yang ini nih. Ini baru tanam, baru tumbuh. Nah, untuk tanaman saya, tempat saya, lahan saya sebenarnya ya hampir sama dengan yang tadi milik teman, agak rimbun. Di atasnya pohon cengkeh. Tapi tanaman lumayan beda. Karena apa? Karena saya selalu menghindari air masuk daerah ini, pangkal kemukus, daerah ini. Nah, ini tinggi. Nah, ini air ke sana. Ini juga, itu juga. Dan pertumbuhannya gitu, teman-teman. Ini juga lahan saya sudah. Ini tanaman kemukus yang baru tumbuh. Nah, ini jalan air saya disatukan di sini, di satu titik ini. Jadi tidak menyebar tuh dari sana. Sehingga yang tanaman kemukus itu terhindar. Ini yang
sedang berbunga. Nah, perkembangannya sangat beda lah. Ini air ini begini, jadi untuk yang di sini ini ke sini, terus yang itu ke sini. Nah, begitu teman-teman, cara untuk menjaga agar tanaman kita terhindar dari serangan jamur atau yang sangat menakutkan itu busuk pada batang atau akar. Yang pertama yang harus dihindari banget, pengelolaan air harus tetap dilakukan untuk air tidak masuk pada perakarannya. Terus yang kedua, sering digemburkan dengan cara ditimbun dengan pakai tanah. Timbunan pakai tanah berfungsi bukan hanya sebagai mengalihkan air, akan tetapi itu sangat memacu pertumbuhan pada tanaman kemukus. Terus yang ketiganya, hindari banget tumpukan benda organik. Terus yang selanjutnya, hindari lumpur masuk pada daerah perakaran. Nah, sebenarnya itu sudah terangkum pada timbunan. Sering kita menimbun daerah pangkal itu lebih bagus, karena itu sudah merangkum dari masuknya air, masuknya benda organik, masuknya lumpur akibat tergerus pada hujan atau air. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Selamat siang dan terima kasih.